Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam Jumat barokah ya, ini hari Jumat. Mudah-mudahan aja hari Jumat sebagai penghulunya hari memberikan keberkahan pada kita semua. Saya akan mengajak Anda memperbincangkan soal kemarin ya, heboh disebut-sebut ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi teroris. Wah, ini serem nih. Bagaimana sih sebenarnya faktanya ini? Karena kemarin ternyata pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, Kepala BNPT Boy Rafli Amar itu, Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar meminta maaf adanya kehebohan tadi yang soal data 198 pondok pesantren terafiliasi teroris. Sejumlah media massa membuat judulnya itu semacam itu memang, seperti yang saya sebut tadi bahwa Kepala BNPT minta maaf soal data 198 pondok pesantren terafiliasi teroris. Jadi pertemuan kemarin terjadi itu antara Boy Rafli Amar itu dengan Majelis Ulama Indonesia itu berlangsung di kantor Majelis Ulama Indonesia. Boy itu bersama stafnya datang sekitar pukul 13 WIB dan kemudian dia sambut oleh sejumlah pengurus MUI, di antaranya beberapa petinggi MUI yang hadir itu antara lain Ketua Bidang Ukhuwah yakni Kiai Khalil Nafis dan Sekjen dari Majelis Ulama Indonesia ini Amir Shah Tambunan. Ini representasi NU dan Muhammadiyah ya. Pertemuan ini berlangsung sampai pukul 15.26, jadi pas waktu asar. Nah, pertemuan itu berlangsung tertutup. Setelah pertemuan berlangsung, kemudian Boy Rafli kepada media menyatakan begini, saya menyampaikan permohonan maaf karena penyebutan nama pondok pesantren itu diyakini melukai perasaan pengelola pondok, umat Islam, dan yang tentunya bukan maksud untuk itu, kata dia. Ini saya kutip pernyataan lengkap dari Boy Rafli ini dari Tempo Online. Menurut Boy, munculnya nama-nama pesantren itu tidak bermaksud mengeneralisir. Demikian juga dengan yang terafiliasi. Dia menjelaskan bahwa terafiliasi yang BNPT sebutkan itu maksudnya berkaitan dengan individu, bukan lembaga pondok pesantren secara keseluruhan. Jadi ada individu yang terhubung dengan pihak yang terkena proses hukum terkait dengan terorisme. Jadi datanya itu adalah hasil himpunan selama 20 tahun terakhir. Ini penting saya garis bawahi ya, selama 20 tahun terakhir, dan digunakan untuk menunjukkan bagaimana cara pencegahan dilakukan agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat. Ketua MUI Bidang Organisasi Nur Ahmad mengatakan bahwa dengan pertemuan itu informasi data 198 pesantren yang terafiliasi paham terorisme dianggap sudah selesai. Case close ya. Dan tadi diskusinya disebutkan antara Kepala BNPT dan stafnya dengan MUI itu sangat dinamis dan ilmiah dan menghasilkan satu pandangan yang sama terkait dengan isu terorisme, yaitu kita perlu mengantisipasi sekaligus terus mewaspadai adanya gerakan terorisme. Itu tutur dari Ketua MUI Nur Ahmad ya. Info adanya 198 pesantren terafiliasi terorisme itu kan membuat heboh. Karena banyak ini media yang menggunakan diksinya itu tidak 198, tapi dia menyebutkan ratusan pesantren terafiliasi teroris. Bayangkan kalau Anda punya membaca berita ini dan kebetulan salah satu anak Anda atau anak-anak Anda selama ini sekolahnya di pesantren. Ini jelas membuat orang tua sangat khawatir. Kita tahu kan, selain lembaga pendidikan umum, itu banyak sekali keluarga-keluarga di Indonesia, tentu saja yang beragama Islam, maksud saya mempercayakan pendidikannya di pondok pesantren. Jumlahnya ribuan. Bukan hanya mereka yang tinggal di Indonesia, saya kenal loh beberapa teman yang tinggal di luar negeri, beberapa di antaranya yang tinggal di Amerika, itu di kota-kota besar gitu seperti New York misalnya. Mereka malah memilih untuk menyantrikan putra-putrinya itu di pondok pesantren di Indonesia. Jadi ini rupanya mereka menyadari bahwa mereka tinggal di negara yang sekuler, negara yang sangat liberal, di mana nilai-nilai keagamaan itu jadi penting lagi. Jadi mereka banyak yang sejak kecil, ketika kecil pendidikan dasarnya gitu biasanya sampai SMA, mereka sekolahkan di pondok pesantren di Indonesia. Mereka banyak diantaranya menjadi hafiz Quran, dan kemudian baru setelah lulus dari pondok-pondok pesantren itu
mereka ditarik kembali ke negeri masing-masing, ke negara tempat orang tuanya tinggal. Nah, dengan begitu orang tuanya, menjadi lebih, pede, lebih, percaya diri membesarkan anak-anaknya di negara-negara, barat. Nah, kalau mereka kemudian membaca banyak sekali yang terafiliasi, dalam jaringan terorisme, wah ini kan pasti sangat mengkhawatirkan. Dan seperti, kita ketahui itu bukan hanya warga Indonesia loh yang menyekolahkan anak-anaknya itu di pesantren, banyak warga negara lain, ya terutama, yang menggunakan, bahasa Melayu ya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Thailand. Jangan lupa Thailand itu ada kawasan Thailand Selatan, orang Patani yang juga menggunakan bahasa Melayu. Mereka banyak, yang, belajar di pesantren-pesantren di Indonesia. Jadi nggak mengagetkan kalau kemudian ketika muncul berita itu di media, banyak yang mempertanyakan, apa yang dikemukakan oleh Boy Rafli Amar ini. Salah satunya misalnya Haris Amir Falah, ini saya baca di, Sindo News nih, dia mengingatkan bahwa agar Boy Rafli tidak sembarangan melempar tuduhan. Ini tuduhan ya sebutnya ya. Haris khawatir pernyataan Boy akan memancing kegaduhan dan berlawanan dengan semangat deradikalisasi yang sedang digaungkan oleh BNPT. Bukan hanya mantan teroris atau narapidana terorisme, tapi Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala mengingatkan agar BNPT tidak menggeneralisir pesantren. Dia minta kalau BNPT punya bukti segera ditindak, jangan menyebar isu. Reaksi yang keras juga datang dari Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amir Shah Tambunan. Dia mempertanyakan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT itu. Atas dasar apa pendapat tersebut? Apa metodologinya? Apakah merupakan hasil kajian resmi BNPT? Banyak pihak yang mempertanyakan informasi tersebut, kata Amir Shah itu dalam keterangannya di Kamis kemarin. Ini sebelum bertemu dengan Kepala BNPT Boy Rafli Amar. Jadi rupanya sebagai pimpinan di MUI dia mendapat semacam pertanyaan atau keluhan lah dari umat atau dari organisasi pimpinan-pimpinan organisasi ormas di Islam. Dalam penilaian Amir Shah, pemaparan BNPT berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Nah, ini yang seperti saya sebut tadi ya. Tak hanya itu, paparan BNPT justru akan membuat masyarakat kurang aman dan nyaman. Wah, ini pasti tentu bertentangan dengan tujuan dari BNPT ya, kalau memang betul seperti itu dampaknya. Nah, bagaimana dengan Departemen Agama ini yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pembinaan lah dan pengawasan dari pondok-pondok pesantren. Mereka tidak tinggal diam. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani mengatakan verifikasi perlu dilakukan untuk memastikan apakah nama-nama lembaga dalam data BNPT tersebut adalah pesantren atau bukan. Jadi menurut dia, verifikasi juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi apakah nama yang terdata di BNPT itu adalah pesantren yang memiliki izin terdaftar dari Kementerian Agama. Ini saya baca di situs resmi dari Kemenak hari Kamis lalu. Dia mengatakan ada sekitar 36.000 pesantren yang memiliki izin terdaftar di Kemenak. Meski demikian, kata dia, tidak semua pesantren yang ada saat ini memiliki izin dari Kemenak. Jadi, 36.000 ini yang terdaftar. Padahal banyak yang lainnya. Jadi artinya jumlahnya jauh lebih banyak. Saya sempat membaca kemarin bahwa menurut BNPT angka 198 pondok pesantren yang terafiliasi ke jaringan teroris tadi itu hanya 0,7%. Jadi seper 1000 0,7 itu ya pokoknya jumlahnya sangat kecil deh, tidak terlalu signifikan. Karena itu kata Dani ini di Kemenak ini, dia menyatakan bahwa dia ingin melakukan verifikasi, mereka akan melakukan verifikasi dengan BNPT apakah data itu semuanya pesantren yang terdaftar atau tidak. Dia menyatakan klarifikasi ini sangat penting dilakukan untuk memastikan pesantren yang disebut BNPT terafiliasi dengan jaringan terorisme itu memenuhi arkanul ma'had atau rukun pesantren atau tidak. Nah, ini rupanya ada rukun pesantren ya. Menurutnya lembaga yang tidak memenuhi syarat rukun pesantren tidak bisa disebut pesantren. Saya mencoba melakukan verifikasi dari sumber kehebohan itu berasal. Rupanya tanggal 25 Januari lalu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar itu melakukan rapat kerja dengan Komisi 3. Dalam rapat itu, Boy menyampaikan evaluasi kerja dan capaian target tahun 2021 serta roadmap tahun 2022, program prioritas dan capaiannya.
Masalah pesantren terafiliasi dengan terorisme itu muncul dalam salah satu slide paparannya. Hanya satu slide saja dan tidak dibahas secara khusus. Slide itu muncul setelah Boy Rafli memaparkan data sebaran tahanan teroris dan narapidana teroris di Indonesia, serta sebaran ex narapidana di Indonesia. Dari paparan ini kita bisa melihat daerah-daerah mana yang terbanyak. Ternyata Jawa Barat ini menempati tempat yang terbanyak untuk sebaran tahanan terorisme dan napi ex napi terorisme. Nah, balik yang soal pesantren tadi. Dalam slide itu dijelaskan ada 11 pondok pesantren yang terafiliasi dengan Jamaah Ansarut Khilafah, 68 pondok pesantren terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah, dan yang terbanyak adalah yang terafiliasi dengan Ansarud Daulah atau ini simpatisan dari ISIS. Ini sebanyak 119 pondok pesantren. Jadi total 198. Dalam slide itu juga disebutkan adanya rumah singgah milik jaringan teroris yang berada di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Di Jawa Barat ada di Depok dan di Cikampek, sementara di Jawa Tengah itu ada di Cilacap dan Solo. Tidak ada penjelasan lebih lanjut soal ini, dan masalah tersebut juga tidak terlalu didalami oleh anggota DPR. Makanya kemudian menimbulkan kehebohan dengan penjelasan bahwa 198 pondok pesantren yang terafiliasi terorisme merupakan data yang dikumpulkan selama 20 tahun, Boy menegaskan kata terafiliasi juga gitu. Jadi selain bahwa tadi rentangnya 20 tahun, jadi ini cukup lama, artinya ada sekarang yang sudah tidak aktif lagi. Kesimpulan saya semacam itu. Dia juga menegaskan bahwa kata terafiliasi sekali lagi itu adalah bukan dari kelembagaan secara keseluruhan, termasuk tentunya yang kami sebutkan itu. Jadi itu adalah bagian dari individu-individu yang terkait, itu tegas Boy. Mudah-mudahan kehebohan ini bisa segera diakhiri, atau setidaknya ini bisa membuat tenanglah orang-orang tua yang menitipkan anak-anaknya nyantri di ribuan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebab kalau kita lihat dari persentase tadi saya sebutkan jumlah 198 pesantren itu kan sangat kecil ya. Tadi kan saya sudah kutip data dari Departemen Agama bahwa yang terdaftar saja di pesantren terdaftar di Departemen Agama itu ada 36.000. Saya sempat membaca kalau tidak salah menurut data BNPT itu sampai ada 70.000 lebih pondok pesantren yang ada di Indonesia itu. Makanya kemudian kesimpulannya angkanya ya sekitar 0,7% tadi. Jadi please ya, buat mereka yang senang membesar-besarkan persoalan, senang menggunakan stigma radikalisme, apalagi kemudian Islamofobia, jangan lagi digoreng bahwa pesantren di Indonesia itu banyak yang terafiliasi dengan terorisme, radikalisme, dan ataupun stigma dan cap buruk apapun lainnya. Orang Islam itu saya kira yang mainstream, yang mayoritas itu adalah orang Islam yang anti radikal dan anti terorisme. Dari kecil banget yang terafiliasi. Memang kemudian ada peribahasa menyebutkan bahwa karena nilas titik rusak susu belanga. Tetapi sekarang ini menjadi rusak, menjadi lebih rusak lagi karena ada kelompok-kelompok yang sering kita sebut sebagai buzzer itu yang dengan agenda tertentu menggoreng isu ini menjadikan semacam stigma bahwa orang Islam itu intoleran, radikal, teroris, dan yang lebih parah lagi anti NKRI. Anda salah besar. Orang Islam di Indonesia itu sangat cinta Indonesia. Sejarah juga membuktikan bahwa pejuang-pejuang kemerdekaan mayoritas, ya saya nggak menyatakan semuanya, mayoritas itu adalah para ulama. Jadi jangan dibalik-balik dan sekarang di stigma bahwa orang Islam itu anti ANK, ya, bahwa orang Islam itu anti NKRI. Waktu dulu tahun 45 ketika para pejuang, para pendiri Republik ini berjuang mengusir penjajah dan kemudian bersumpah membangun negara kesatuan Republik di Indonesia, engkong lu kemana aja? Itu saya meminjam istilah yang sering dipakai oleh para netizen. Bukan kata-kata saya ya. Saya sendiri pada prinsipnya bersama FNN ingin terus mengawal kohesi bangsa, keeratan, keakraban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan secara pelan-pelan kami berusaha untuk menimbun jurang perpecahan, jurang pemisah antara anak bangsa. Kita adalah sesama anak bangsa Indonesia, karena itu jangan
mau diadu domba, dipecah belah dengan isu-isu radikalisme, intoleransi, dan juga anti NKRI. Saya Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.